Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maki dari PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan membuatkan analisa dan penjabaran kelebihan dan kekurangan dari jurnal tentang sistem papat. Yang pertama, judul perancangan Expert System Development Lab Circle pada sistem pakar forward chaining sebagai media pembelajaran. Untuk penulis dia Ika Putri dan Purnomo Sidik 2020 ya, volume 3 dan nomor 2. Tujuan dari jurnal merancang dan mengembangkan aplikasi sistem pakar untuk identifikasi tumbuhan dalam divisio Pinophyta sebagai media pembelajaran biologi. Untuk metodenya menggunakan SDLC dari Durkin dengan mekanisme inferensi forward chaining. Untuk hasilnya, aplikasi dinyatakan layak sebagai media pembelajaran berdasarkan 4 kriteria: quality of end user, engagement, interactivity, dan tailorability. Uji ahli media mencapai 9 atau layak ya. Dan untuk kelebihannya, menggunakan pendekatan SDLC yang terstruktur dan sistematis. Kemudian yang kedua, melibatkan 2 tahap pengujian oleh ahli media dan pengguna, menggabungkan aspek pedagogis dengan teknologi sistem pakar. Selanjutnya, domain spesifik tumbuhan Pinophyta sehingga basis pengetahuan berfokus. Untuk kekurangannya, nilai presentasi kelayakan mayoritas masih kisaran 50-50%, cukup layak sampai belum layak. Cakupan domain terbatas hanya pada satu visi tumbuhan. Tidak dijelaskan jumlah role yang digunakan. Uji coba pengguna hanya melibatkan 20 mahasiswa. Kemudian jurnal yang kedua, sistem pakar untuk menentukan konsentrasi mahasiswa prodi sistem komputer menggunakan metode forward chaining. Penulis Boy Rizky Akbar dan teman-teman 2025, hashtag volume 5 nomor 4. Tujuannya membantu mahasiswa menentukan konsentrasi permintaan yang paling sesuai dengan minat, bakat, kemampuan mereka, serta objek dan berbasis data. Metodenya menggunakan forward chaining berbasis data yang diinformasikan sebagai aplikasi web menggunakan PHP, pengumpulan data via observasi, wawancara, kuesioner, dan studi perpustakaan. Untuk hasilnya, bisa menghasilkan rekomendasi konsentrasi dalam bentuk presentasi. Untuk kelebihannya, output berupa presentasi yang mudah dipahami mahasiswa, sistem pembobotan rule memberikan fleksibel penilaian berbasis web, kemudian metode pengumpulan data beragam dan melibatkan alumni, penelitian terbaru 2025 dengan relevansi tinggi. Dan dua kekurangannya, hanya mencakup 2 pilihan konsentrasi, tidak ada uji validasi lanjutan dengan jumlah besar, desain antarmuka belum diperbarui, serta belum menyertakan agar tugas saya sebagai output tambahan. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, merancang dan membuat sistem pakar. Penulis Juwita B. Herawan Hayadi, Ayulia Cahya Utami, dan Rifana Nopianti, Universitas Bina Bangsa. Tujuan dari jurnal menjelaskan konsep, struktur, komponen, dan tahanan pembuatan sistem pakar secara komprehensif sebagai referensi akademis. Kemudian untuk hasil, menghasilkan panduan komprehensif tentang perancangan sistem pakar meliputi struktur komponen. Kelebihan, cakupan materi sangat lengkap dan komprehensif, cocok sebagai referensi dasar perancangan sistem, menjelaskan berbagai metode referensi pengetahuan, serta menyertakan kelebihan dan kekurangan sistem pakar seimbang. Untuk kekurangannya, bersifat teoritis tanpa implementasi nyata,
tidak menyajikan studi kasus yang konkret, tidak menyertakan tahun publikasi yang jelas, serta tidak memiliki metodologi penelitian analisis yang terukur. Selanjutnya untuk jurnal yang keempat, berjudul penerapan sistem pakar dan dimension code untuk otomatisasi pengukuran dan diagnostik berbasis citra. Penulis Ayulia Cahya Utami, B. Herawan Hayadi, dan Rifana Novianti. Tujuan dari jurnal mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pakar berbasis aturan pada 3 domain: pengukuran volume, penentuan mata kuliah pendidikan, dan penyusunan angka kredit struktur di administrasi. Untuk metodenya, gunakan role based sistem dengan metode Bremen-Chain Code, ukuran pengolahan citra digital, chaining untuk inferensi akademik dan administrasi. Kemudian untuk toolsnya, Visual Basic, PHP, MySQL, Microsoft Access, pemodelan, dan pendekatan. Untuk hasilnya, 3 implementasi hasil, operasi deteksi volume, rekomendasi remedial selaras dengan keputusan dosen, serta efisiensi administrasi meningkat. Untuk kelebihannya, sistem domain, leadership, pendidikan, dan administrasi menunjukkan fleksibel tinggi, integrasi sistem pakar dengan pengolahan citra digital, penggunaan Sigma memberi ukuran kualitas yang terstandar, hasil pengujian kualitatif yang konkret dan terukur. Kemudian untuk kekurangannya, 3 domain digabung dalam satu kertas sehingga masing-masing tidak dibahas mendalam. Tidak disebutkan jumlah data uji yang digunakan, keterbatasan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dalam urusan administrasi, serta tidak ada pembahasan tentang performa sistem saat data bertambah besar. Sekian penjelasan rangkuman dari jurnal tentang sifat pakar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.